Hai lo WhatsApp lur, gimana kabar kalian? Baik kan? Pacar aman? Wifi tenaga masih aman? Mantap lur. Di video kali ini gue akan membawakan alur cerita film India berjudul Bat Lapur 2015 lur ya, yang mengisahkan tentang seorang suami sekaligus bapak yang mencari pembunuh istri dan anaknya karena sebuah kasus perampokan. Gimanakah keseruan kisahnya? Daripada lama-lama, skuilah kita ke ceritanya. Dan jika kalian suka sama channel ini, tinggal subscribe aja ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Film dimulai dengan diperlihatkannya dua orang yang turun dari motor dan masuk ke sebuah bank yang diketahui dua orang ini adalah perampok. Dan seorang ibu-ibu bersama anaknya yang akan menuju mobilnya. Lalu tak lama setelah itu, perampok itu pun menyandra wanita ini dan anaknya di dalam mobil. Karena hal itu, polisi dan perampok ini pun kejar-kejaran dengan Sandra yang ada di dalam mobil perampok itu. Karena kejar-kejaran itu, anak dari wanita itu pun terjatuh dari mobil lantaran pintu mobil depan yang terbuka. Lalu, karena ibu dari anak yang jatuh tadi histeris melihat anaknya terjatuh, salah satu perampok ini pun menembak wanita itu. Karena hal itu, salah satu perampok ini pun turun dari mobil guna membawa uang rampokannya, dan yang satu laginya menyerahkan diri ke polisi. Kemudian adegan pun berpindah di salah satu kantor dan terlihat seorang pria di mana pria ini adalah Raghu, suami dan ayah dari orang yang disandra tadi, yang mendapatkan telepon bahwa istri dan anaknya sedang ada di rumah sakit. Lantas Raghu pun menuju rumah sakit. Setelah sampai, lalu Raghu pun menuju kamar istrinya yang sedang sekarat. Dan istri Raghu pun meninggal. Di sisi lain, polisi ini menginterogasi perampok sekaligus pembunuh yang bernama Liak, yang mengarang cerita bahwa dia bukan yang membunuhnya, melainkan temannya yang kabur. Padahal dia sendiri injir tadi yang nembak. Berpindah ke Raghu, yang terlihat sangat syok berat melihat anaknya yang terbujur kaku di ruangan mayat. Setelah sampainya di rumah, banyak teman-teman Raghu yang mengucapkan belasungkawa terhadap Raghu. Raghu pun teringat masa-masa bersama istrinya dan anaknya, karena kejadian ini benar-benar membuat Raghu sangat terpukul. Kemudian keesokan harinya, Raghu pun menuju kantor polisi guna bertemu dengan Liak. Liak pun bersandiwara seolah-olah temannya yang melakukan pembunuhan itu. Karena muak mendengar omong kosong Liak, Raghu pun mengajar Liak. Lalu Raghu pun mulai membayar detektif guna mencari tahu tentang teman Liak yang sebenarnya. Kemudian diperlihatkannya ibu Liak yang sedang menjenguk Liak dan berbicara mengomeli Liak. Setelah selesai menjenguk Liak, ibunya pun akan pulang, didatangi oleh detektif suruhan Raghu yang menyamar agar bisa memperoleh informasi tentang Liak. Karena sudah mengetahui tentang Liak mempunyai pacar seorang PSK bernama Jimli, lalu Raghu pun menuju tempat pacar Liak guna menanyakan sesuatu. Setelah menemukan tempat kerja Jimli, Raghu pun diberikan goyangan terlebih dahulu. Setelah puas mendapatkan goyangan dari Jimli, Raghu pun meminta untuk mengikat Jimli ala-ala Eropa gitulah ya. Taulah kalian pasti. English medium extra लगेंगे. Setelah diikat, Raghu pun menginterogasi Jimli guna mengetahui semua tentang Liak. Raghu pun mengiming-imingi Jimli jika tahu siapa teman Liak, dia akan memberikan uang asuransi kepada Jimli. Lalu keesokan harinya, Jimli pun mengunjungi Liak guna membujuk Liak agar Liak memberitahu siapa teman Liak itu. Tapi Liak pun masih kekeh tidak memberitahu kepada Jimli. Jimli pun memberitahu semua kepada Raghu. Karena Raghu kesal kerja Jimli tidak becus dan kebetulan sedang sakne saat itu, Raghu pun bermata-mata pria dengan Jimli.
Singkatnya, Liak pun divonis hukuman penjara 20 tahun penjara. Kemudian saat di kereta, karena ragu ingin pergi ke suatu tempat, dia pun teringat kenangan bersama istrinya. Setelah sampai tujuan, dia pun turun dan berjalan sepanjang jalan dengan raut muka yang penuh dengan kesedihan dan berencana untuk bunuh diri. Lantas karena hal itu, Raghu pun malah dipukuli oleh sopir truk itu karena membahayakan pengguna jalan lainnya. Lalu Raghu pun diselamatkan oleh orang lain. Di dalam penjara, Liak pun berusaha untuk kabur, tapi hal itu diperkoki oleh polisi yang membuat Liak gagal untuk melarikan diri dari penjara. Scene berpindah 15 tahun kemudian. Di dalam penjara, Liak sangat kesal dengan tahanan bernama Mikhail Dada, sehingga Liak pun mencoba untuk membunuh orang itu. Namun, saat sedang mencoba untuk membunuh orang itu, insiden pun menimpa Liak yang membuat Liak terpeleset dan dilarikan ke rumah sakit. Kemudian, adegan berpindah ke Raghu yang didatangi seorang wanita bernama Soba, yang bekerja di lembaga swadaya masyarakat yang bertugas merehabilitasi narapidana. Soba pun menjelaskan kepada Raghu bahwa Liak terkena kanker perut yang hanya bisa bertahan 1 tahun lamanya. Soba pun meminta agar Raghu memaafkan Liak dan membebaskan Liak dari penjara agar Liak bisa hidup tenang di akhir hidupnya. Tentu saja Raghu pun masih tidak bisa melupakan perbuatan Liak dan temannya terhadap keluarganya. Lalu Raghu pun menyuruh Soba untuk pergi dari rumahnya. Good night. Kemudian keesokan paginya Raghu pun menuju penjara guna menemui Liak dan memberikan buah untuk Liak. Liak pun memohon kepada Raghu untuk memaafkan dan membebaskan dirinya karena hidupnya tak lama lagi. Tentu saja Raghu pun menolak itu dan pergi dari kantor polisi. Di malam harinya, ibu Liak pun datang ke rumah Raghu untuk meminta agar memaafkan Liak dan membebaskan Liak, dan berjanji akan memberitahu siapa teman Liak itu dan juga mengetahui alamat rumah teman Liak itu. Keesokan harinya, Liak pun dibebaskan dari penjara. Sementara itu, Raghu pun mencari kediaman teman Liak yang bernama Harman, dan dia pun menemui alamat Harman. Di malam harinya, istri Harman yang bernama Kanchan, mobilnya ini mengalami masalah, dan tiba-tiba Raghu pun datang untuk membantunya. Lalu, atas terima kasihnya, Kanchan pun mengundang Raghu untuk datang ke restorannya. Setelah di restoran Kanchan pun datang bersama suaminya Harman. Ketika Kanchan sedang mengambilkan makanan untuk Raghu pun menjelaskan kepada Harman dia adalah ayah sekaligus suami dari pembunuhan 15 tahun lalu yang dilakukan Harman dan Liak. Tentu saja hal itu membuat Harman terkejut. Keesokan paginya, Raghu pun mendatangi rumah Harman dan Kanchan. Harman pun menjelaskan bahwa bukan dialah yang membunuh anak dan istri Raghu, melainkan Liaklah pelakunya. Harman pun akan memberikan seluruh uangnya, tapi hal itu malah membuat Raghu sangat marah dan mulai membanting barang-barang di rumah Harman. Kemudian, Kanchan pun memohon untuk memaafkan Harman. Raghu pun meminta Kanchan untuk tidur dengan dirinya. Mereka pun menuju kamar atas. Setelah mencopot semua pakaian Kanchan, ternyata Raghu ini tidak ingin bermantap-mantap dengan Kanchan, melainkan hanya untuk membuat Harman menderita. Tak lama setelah itu, Harman pun menjelaskan kepada Raghu bahwa dia telah menyepakati dengan Liak, dia akan menyiapkan sejumlah uang dan paspor untuk Liak. Lalu berpindah ke Liak yang menemui mantan pacarnya yaitu Jimli, yang kini sudah jadi istri orang dan tidak lagi bekerja sebagai pelacur. Liak pun meminjam sejumlah uang kepada Jimli. Liak pun pergi dari rumah Jimli yang ternyata uang itu digunakan untuk bermantap-mantap pria dengan seorang pelacur. Kemudian Liak pun menghubungi Harman untuk mempersiapkan uang dan paspor yang Liak minta. 2.5 crore. Paspor? Karena hal itu dan Kanchan ini sudah berjanji akan menghubungi Raghu ketika Liak menghubungi Harman, Kanchan pun menelpon Raghu dan meminta Harman untuk bicara. Lalu Harman pun menjelaskan kepada Raghu bahwa dia dan Liak besok akan bertemu jam 10 di terminal bus.
मैं कल उससे 10 बजे 80 Ragu pun meminta untuk tidak usah menemui Liak, biar Ragu sendiri yang menemui Liak, dan meminta Harman untuk memesan 2 tiket menuju Shirdi. अब शिरडी के 2 टिकट बुक कीजिए। Berpindah ke Ragu yang sedang merenung sambil flashback di masa mudanya dengan istrinya, yang pada saat itu istrinya ini hamil. Dan itu sangat membuat Ragu senang, dan mereka pun memutuskan untuk menikah. Let's have a Kemudian keesokan harinya saat Arman sedang mengambil uang, Ragu pun datang menemui Kancan dan meminta Kancan untuk menggunakan gaun yang dikasih Ragu. Saat sudah memakai baju itu dan keluar dari toilet, tiba-tiba Ragu pun memukul Kancan dengan palu yang membuatnya sekarat. Tak lama setelah itu, Harman pun pulang dan menemui Ragu guna memberikan uang itu. पैसे। Harman pun mencari istrinya ke ruangan atas dan melihat istrinya sekarat. Lalu Ragu pun membunuh Harman dengan palunya. Harman. Lalu Ragu pun mengubur mayat Harman dan Kancan di suatu tempat. Berpindah ke Liak yang sedang menunggu Harman, yang dimana kedatangan Harman digantikan oleh Ragu. Ragu pun menjelaskan bahwa Harman tidak akan datang, sehingga membuat Liak kecewa lalu pergi meninggalkan Ragu sendiri. Lalu Liak pun menuju restoran Harman dan menanyai karyawan Harman mengenai keberadaan Harman. जो अपनी मिसेस के साथ शिरडी गए हुए। शिरडी? Keesokan paginya, polisi dan Liak pun sudah berada di rumah Harman, karena memang Harman dinyatakan menghilang keberadaannya. Polisi pun mengecek CCTV tempo lalu di restoran di mana Harman, Ragu, dan Kancan pun bertemu pertama kalinya. Kemudian polisi pun menemui Ragu di tempat kerjanya. Ragu pun menjelaskan kepada polisi ini bahwa dia tidak membunuh keduanya, dan menjelaskan bahwa dia diajak pada saat itu guna makan di restorannya karena telah menolong Kancan, istri Harman. लंच डेट पे था। Dan terlihat polisi itu pun mengambil gelas yang sudah dipegang oleh Ragu. Kemudian Ragu pun menuju rumahnya dan terkejut karena tiba-tiba Liak sudah ada di dalam rumahnya, yang membuat mereka pun berkelahi. Karena hal itu, Ragu pun membuat Liak pingsan. Setelah Liak tersadar dari pingsannya, lalu Ragu pun menjelaskan detailnya cara dia membunuh Harman dan Kancan dan tempat menguburnya mayat mereka. हथौड़े से गिर बचाई। फिर जब उसकी बीवी ना आके मैंने उसको मारा। Kemudian Liak pun menjelaskan kebenarannya pada saat itu bahwa dialah yang membunuh anak dan istrinya, sebab dia bingung dan panik saat anaknya terjatuh dan istrinya ini berteriak histeris. Tiba-tiba menembak istrinya Ragu. Dan Liak pun menambahkan bahwa Ragu dan Liak sama-sama pembunuh, orang yang tidak bersalah. क्या फर्क पागल हो गया तू इलाज करा ले अपना। Kemudian keesokan paginya, inspektur itu pun kembali menemui Ragu dan menemukan bukti sidik jari yang sama di rumah Harman, dan menuduh Ragu lah yang membunuh Harman dan istrinya. तुमने हरमन और उसकी वाइफ का मर्डर किया। Polisi itu pun meminta kepada Ragu akan menghapus semua bukti asalkan uang perampokan itu diberikan kepadanya sampai hari Senin yang merupakan hari terakhir dia bekerja karena dia akan pensiun. 11 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। Hari Senin pun tiba. Terlihat para polisi ini pun antusias atas pensiunan inspektur polisi ini. Tak lama setelah itu, Liak pun datang dan mengatakan bahwa dialah yang membunuh Harman dan istrinya, dan menjelaskan cara dia membunuhnya. Pembalasan dendam yang sangat epik ya kan dari Ragu yang tidak terduga-duga, anjay. Karena hal itu, polisi itu pun merasa geram dan memaksa Liak untuk mengatakannya sejujurnya, bahwa bukanlah dia yang membunuhnya melainkan Ragu. Kemudian adegan berpindah ke 7 bulan kemudian, yang terlihat Liak yang sedang membuat kursi dan berbicara dengan Soba. Di tempat lain, di tempat kerjanya Ragu, dia pun didatangi oleh Jimli yang menjelaskan bahwa pembunuh anak dan istrinya telah meninggal, yang berarti Liak sudah mati karena genap 1 tahun atas kankernya. Dan Jimli pun bilang bahwa Liak menyelamatkan hidupnya untuk memberikan kesempatan kedua terhadap Ragu agar bisa merubah sifatnya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat memuaskan, di mana kedua perampok sekaligus pembunuh anak dan istrinya Ragu pun mati dan menerima ganjarannya masing-masing.
Tapi ya saya merasa sangat kesal dan tidak pantas ya jika Ragu membunuh istri Harman begitu kejamnya. Bagong pokoknya lah. Oke guys, mungkin jadi seperti itu ya untuk alur cerita film India berbau balas dendam kali ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa ya like ya dan juga share ya ke teman-teman kalian. Dan jika kalian nggak suka, ya mohon dimaafkan ya karena saya cuma sedang mencari makan. Terima kasih semuanya. Bye bye.